Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas mulai dari diri modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan modul, perkenalkan saya Kasturianto SPDI, CGP Angkatan 7, SDN 22 Pekanbaru, dengan fasilitator Ibu Andrianti MPD dan Ibu Imelda Sandra JS MSI sebagai pengajar praktik. Adapun pertanyaan yang muncul pada modul mulai dari diri ini, pertanyaan pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Jawaban saya, perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah ataupun pengawas, saya merasa sedikit gugup dan kaku. Akan tetapi sebagai seorang guru yang sedang belajar meningkatkan kompetensi, saya berusaha menampilkan yang terbaik versi saya. Akan tetapi saya selalu berusaha menerima masukan dari kepala sekolah ataupun bapak pengawas karena saya yakin umpan balik tersebut dapat membuat saya menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Bagaimana perasaan saya atau pengalaman saya ketika mendapatkan supervisi dan observasi oleh kepala sekolah ataupun pengawas ataupun tim supervisi pusat. Meskipun saya merasa gugup dan kaku, akan tetapi saya berusaha untuk selalu percaya diri. Karena sebelumnya telah melakukan persiapan yang matang, ada persiapan dari para supervisor kepada saya, akan tetapi ada juga yang memberikan masukan dan saran yang positif. Masukan dan saran tersebut saya jadikan evaluasi diri sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dan lebih meningkatkan kemampuan serta kompetisi saya sebagai guru. Yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana proses supervisi akademi yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan yang akan melakukan supervisi harus memberikan contoh dan cara bagaimana melakukan suatu kegiatan pembelajaran ataupun administrasi yang baik serta memberikan poin-poin penilaian yang akan dilakukan. Kedua, proses supervisi harus dilakukan secara literatur dan terjadwal sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Yang ketiga, proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Keempat, proses supervisi harus mengutamakan umpan balik dan konstruktif dan positif. Pendidik harus diberi umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta diberi saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Kelima, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam proses supervisi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan masukan dan saran, serta berdiskusi mengenai upaya perbaikan dan pengembangan. Pertanyaan berikut, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 sampai dengan 10 juga. Jika seandainya saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah
yang perlu saya supervisi. Posisi saya sehubungan dengan menggambarkan ideal, maka berada pada posisi 6,5. Karena saya sebelumnya belum mempunyai pengalaman dalam memberikan supervisi kepada orang lain, hanya saja mempunyai pengalaman ketika diobservasi saja, serta pengetahuan mengenai hal yang berkaitan dengan supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus terus belajar. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai kegiatan ideal tersebut? Kompetensi teknis yang pertama dan pedagogik, kemudian kemampuan observasi yang baik, kemampuan memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan analisis dan evaluasi, proses pembelajaran yang berlangsung, kemampuan mendengarkan dan keterbukaan, serta kemampuan komunikatif yang efektif, kemampuan motivasi dan memberikan dukungan dengan baik pada guru, serta kemampuan coaching yang apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah Anda mempelajari modul. Harapan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik sehingga kompetisi saya semakin berkembang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktek baik di lingkungan sekolah. Menjadi diri saya mempunyai nilai yang peran sebagai pemimpin pelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil pelajar Pancasila dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dimulai berkolaborasi dengan sesama guru dan warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan dan saling membagi pemahaman dan pemahaman positif. Kemudian apa saja kegiatan materi manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? 1. Kegiatan sourcing atau monitoring, kemudian diskusi, refleksi atau observasi. Kemudian yang kedua materi keterampilan coaching, kemudian manfaat yaitu meningkatkan keterampilan coaching untuk teman sejawat, kemudian meningkatkan kemampuan mengajar guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.